Sebelumnya dua koresponden kami, Mardika Utama dan juga Victor Pangaribuan mencoba menjajal dan juga menembus kemacetan parah di Jakarta. Seperti apa hasilnya? Berikut informasinya. Kita berdua akan menjajal jalanan ibu kota dari arah Cawang, Jakarta Timur menuju Semanggi, Jakarta Selatan. Karena di jalur ini banyak sekali simbol kemacetan. Di mana aja, Dik? Benar banget, Victor. Setidaknya dari kawasan Cawang sampai Semanggi aja ada 4 proyek yang lagi dikebut banget oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga oleh pemerintah pusat. Di Cawang sampai MT Haryono ada proyek Light Rail Transit Jabodetabek yang membuat kemacetan di Jakarta bertambah parah. Dan di Pancoran ada proyek flyover Pancoran sepanjang 850 meter. 2 bulan terakhir ini bikin warga Jakarta frustasi. Kalau di Mampang ada apa? Nah, di Mampang sedang ada proyek pembangunan underpass Mampang. Dan di Semanggi ada proyek pembangunan simpang susun Semanggi. Nah, kita berdua akan menjajal lalu lintas Jakarta dari Cawang sampai Semanggi dengan menggunakan 2 kendaraan berbeda. Kamu mau naik apa nih, Victor? Saya mau naik mobil. Kalau saya mau naik motor. Kalau begitu, ini sudah jam 8 pagi, tepat ini puncak aktivitas warga Jakarta. Biasanya kita mulai perjalanan kita dari sini. Hati-hati di jalan, sampai ketemu di lokasi. Di Jalan MT Haryono, saya langsung disambut kemacetan. Proyek pembangunan Light Rail Transit atau LRT membuat badan jalan ini menyempit. Kemacetan semakin parah saat mendekati perempatan Pancoran. Sepeda motor tampaknya lebih lincah bergerak di tengah kemacetan. Namun, kalau jalan menyempit akibat proyek infrastruktur seperti ini, sepeda motor pun tidak berkutik. Setiap menit ada ribuan kendaraan yang melintas di kawasan sibuk ini. Butuh konsentrasi, stamina, dan juga tentunya mental yang kuat untuk menjadi pesepeda motor di ibu kota. Dan untuk sampai ke lampu merah Pancoran ini, saya butuh waktu hampir 40 menit dari kawasan Cawang. Dan kemacetan terparah sejauh ini ada dari mulai halte BUMD sampai ke perempatan Pancoran karena ada penyempitan lajur akibat proyek infrastruktur flyover Pancoran. Pak, udah berapa lama tadi dari jalan seperti sini, Pak? Ada setengah jam. Setengah jam, ya? Hingga pertengahan April, proyek pembangunan flyover atau jalan layang non-tol Pancoran senilai 150 miliar rupiah ini memasuki tahap pengerjaan struktur bawah. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta menargetkan flyover Pancoran beroperasi awal 2018. Mengantisipasi kemacetan panjang, Pemprov DKI Jakarta menerapkan sejumlah skema di kawasan Pancoran hingga Jalan Gatot Subroto. Mulai dari menutup eksit tol Tebet yang dialihkan ke tol Mampang, penghapusan sementara sistem ganjil genap dari Semanggi ke Kuningan dari pukul 7 hingga pukul 10 pagi, serta menghapus sterilisasi jalur bus Transjakarta hingga pembuatan detur atau jalur darurat. Namun, skema ini dinilai kurang berhasil mengurangi kemacetan parah. Ya, biasanya saya ke kampus kalau nggak ada ini ya, proyek ini, itu kemarin saya cuma 1,5 jam saya dari Bekasi ke kampus. Tapi ketika ada pembangunan ini, saya bisa hampir makan waktu 3 jaman buat ke kampus doang. Nah, Anda yang menggunakan kendaraan roda 4 bisa memilih masuk jalan tol dalam kota. Dari arah Cawang, saya masuk melalui gerbang tol Cawang. Saat puncak aktivitas warga pada pagi hari, jalan tol menuju arah Semanggi biasanya mengalami kepadatan. Setidaknya, saya bisa menghindari kemacetan parah di simpang Pancoran. Keluar di eksit Kuningan, kendaraan yang saya tumpangi langsung bergabung dengan kemacetan. Kendaraan hanya mampu melaju rata-rata 20 km per jam. Kepadatan lalu lintas di sini disebabkan pertemuan arus kendaraan dari Jalan Tegal Parang dan Jalan Kapten Tendean. Beruntung, saya terbebas dari kepadatan arus kendaraan yang menuju Simpang Kuningan dengan melewati jalan layang di ruas Jalan Jenderal Gatot Subroto. Namun, bukan berarti tidak ada lagi kemacetan. Saya harus ekstra sabar berjibaku dengan kemacetan saat melintasi proyek pembangunan Simpang Susun Semanggi. Gimana, Dik, perjalanan dengan naik motor? Waduh, Victor, saya pikir pakai sepeda motor ini akan tiba lebih cepat. Ternyata saya menghabiskan waktu 1 jam perjalanan dari Cawang sampai ke Semanggi, dan 45 menitnya saya habiskan di kawasan perempatan Pancoran. Sama kamu tadi gimana perjalanan? Kalau saya memilih jalur alternatif melintasi jalan tol dalam kota dan waktu tempuhnya hanya sekitar setengah jam saja dari Cawang sampai Semanggi. Kira-kira ada tips tidak bagi warga untuk menghindari kemacetan, Dik? Nah, Victor, karena proyek infrastruktur dari Cawang sampai ke Semanggi ini, total ada 4 proyek yang kita lintasi tadi, baru akan selesai akhir tahun nanti. Jadi selain mohon bersabar,
kita para pengendara, baik saya roda 2 ataupun juga Anda sebagai pengendara roda 4, harus pandai mencari jalur alternatif. Seperti yang saya lakukan, pengendara roda 4 bisa melintasi jalan tol karena setiap hari Senin sampai Jumat, Dika, di pukul 6 sampai 9 pagi ada sistem kontraflow yang diberlakukan agar pengendara juga bisa terhindar dari kemacetan yang panjang. Dan satu lagi, usahakan berangkat dari rumah lebih pagi. Betul banget, karena kata orang, kalau kesiangan nanti rezekinya dipatok ayam. Nah, gimana kalau kita nggak dipatok ayam, kita ngopi dulu yuk? Istirahat dulu. Betul. Ide bagus. Mardika Utama, Victor Pangaribuan, Jakarta. Kemana nih kita nih?